Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kimar Arif. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika angkatan 2021. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tentang regresi linear berganda 3 variabel dengan yang bertujuan untuk tugas mata kuliah probabilitas dan statistik dengan dosen pengampu Ibu Siti Ramadhani, SPD MKOM. Mungkin video kali ini sama dengan video sebelumnya, cuman yang berbeda itu kalau sebelumnya itu menggunakan data dari Ibu, dan untuk kali ini itu data yang saya ambil sendiri dari sebuah jurnal, dan saya mendapatkannya itu dari sebuah jurnal ini, uh, jurnal tentang ini. Datanya itu data jumlah produksi, jumlah pemupukan, jumlah tenaga kerja, dan rata-rata curah hujan pada PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, Medan pada tahun 2011 dan 2012. Baiklah, di sini sudah ada, karena dia 3 variabel berarti dia memiliki 3x dan 1y. Untuk x1-nya itu pemupukan, X2 tenaga kerja, X3 itu rata-rata curah hujan, dan yaitu jumlah produksi. Dan di dalam jurnalnya juga sudah dijelaskan X1-nya, X2, X3 dan juga Y-nya. Jadi kita bisa langsung masukin datanya aja. Di sini ada 24 jumlah data karena ada 12 bulan. Di sini sudah ada 12 bulan, dan sudah ada Y-nya, jumlah produksinya sudah saya sesuaikan, masukin itu 82.000, dan akhirnya itu 153.000, 153.000. X1 nya juga 136.367 sama X2 nya 27.877, X3 nya 197. Baik, ini sudah saya masukin semua datanya. Kemudian kita tetap menggunakan tabel penolong ini. Tabel penolong itu isinya sama seperti ini. Ada Y, X1, X2, X3, X1Y, X2Y, X3Y, X1, X2, X1, X3, X2, X3, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, dan X3 pangkat 3. Cuman di sini ada rumus tentang A-nya itu dan juga H-nya. Uh, Baiklah, mungkin kita langsung saja. Uh, kita menjumlahkan Y, jumlah dari Y, jumlah dari X1, X2, dan X3 nya dengan menggunakan rumus summary atau sum. Kita tarik, ambil datanya, tinggal kita enter. Nah, lalu tinggal supaya gampang itu tinggal kita seret ke samping. Ini sudah keluar jumlah dari X1, X2, juga X3 nya. Di sini masih 0 karena belum dimasukin datanya ya. Di sini X1Y berarti X1 dikali kita enter. Lalu setelah itu tinggal kita tarik ke bawah saja untuk semua datanya, maka dia akan mengikuti seperti kolom yang di sini. Ini X2 dikali Y. Kita awasin dulu. X3 dikali Y. Kita tarik ke bawah. Ini X1 dikali X2, tarik ke bawah. X1 dikali X3, tarik ke bawah. Maaf, yang ini belum. Oke. X2 kali X3. Oke. Jadi kalau ini tinggal X1 kuadrat, X1 kuadrat, ini X2 kuadrat, dan yang ini itu X3 kuadrat. Tinggal kita tarik ke bawah saja.
Baiklah, setelah jadi semua datanya ini kita akan masukin ke matriks A dan matriks A-nya. Di sini matriks A-nya untuk kolom pertama itu ada N, di N-nya yang ini. Lalu itu ada sigma X1, berarti jumlah dari X1-nya. Yang ini. Lalu sigma X2 buat yang ini. Lalu ada sigma X3 seperti yang ini. Oke, setelah itu untuk kolom keduanya ada sigma X1 itu sama buat yang ini. Lalu ada sigma X1 kuadrat yang ini. Lalu ada sigma X1 kali X2. Anjay, thumbnail. Lalu sigma X1 kali X3. Lalu untuk kolom ketiga sigma X2. Lalu ada sigma X1 kali X2. Lalu ada sigma X2 kuadrat. Lalu ada sigma X2 kali X3. Setelah itu untuk kolom keempat itu ada sigma X3. Lalu kolom 4 baris 2 itu ada sigma X1 kali X3. Lalu ada sigma X2 kali X3. Setelah itu ada sigma sigma X3 kuadrat. Nah, ini kita sudah mendapatkan matriks A-nya. Lalu setelah itu kita yang H-nya. H-nya itu yang pertama adalah sigma Y. Lalu setelah itu sigma X1Y. Terus sigma X2Y. Lalu sigma X3Y. Nah, setelah kita dapatkan H-nya, mari kita masukkan ke dalam, kita akan membuat matriks A1, A2, A3 dan juga matriks A4. Di sini untuk nilai H-nya itu, jika dia A1 berarti nilai H-nya itu pada kolom pertama, jika A2 pada kolom kedua, jika A3 pada kolom ketiga, jika A4 maka H-nya ini akan pada kolom keempat. Kalau ini tinggal kita samain aja nih rumus matriks. Ini yang H. Tinggal kita tarik ke bawah saja. Sap. Ini mungkin butuh lebar space lagi ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk ini berarti kolom kedua dari A, ini kolom ketiga dari A, dan juga ini kolom keempat dari A. Lalu kita tinggal tarik saja. Nah, untuk A2 itu kolom pertamanya itu kita menggunakan matriks A. Untuk kolom keduanya itu kita menggunakan H. Untuk kolom ketiga itu kita menggunakan dari matriks A. Kolom keempat kita juga menggunakan matriks A. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk matriks A3-nya, kolom pertama kita juga menggunakan dari matriks A. Kolom kedua kita menggunakan matriks A. Kolom ketiga kita menggunakan H. Kolom keempat itu kita menggunakan matriks A. Tinggal kita tarik ke bawah. Untuk matriks A4
Ini kita untuk kolom pertama yaitu matriks A, kolom kedua juga matriks A, kolom ketiga matriks A, kolom keempat kita menggunakan H. Seperti itu, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita akan mencari determinannya. Determinan dari A, A1, A2, A3, dan juga A4. Jadi untuk determinan itu kita bisa langsung saja menggunakan rumus mdeterm. Setelah itu kita tinggal tarik matriksnya, kita enter. Nah, setelah dapat determinan A-nya itu yaitu 3,448995, ini masih panjang lagi. Seperti ini. Ini isinya. Namun kita biarin aja. Untuk determinan A1 pakai rumus yang sama, itu mdeterm, kita tarik matriksnya. Itu hasilnya min 1,3266 seperti itu. Dan untuk determinan A2 juga sama. Determinan A3 juga sama. Determinan A4 juga sama. Nah, setelah itu kita akan menentukan nilai B1, B2, B3, dan juga B4 untuk masukkan ke dalam rumus Y-nya, untuk rumus regresi bergandanya. Untuk nilai B1 itu determinan A1 dibagi determinan A. Determinan untuk nilai B2 determinan A2 dibagi determinan A. Untuk nilai B3 itu determinan A3 dibagi determinan A. Determinan selanjutnya itu untuk determinan B4 itu A4 dibagi determinan A. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai B1, B2, B3, dan juga B4 nya. Ini maka akan kita masukin ke dalam rumusnya ini. Untuk B1 nya itu adalah nilai B. Nilai kita masukin ke dalam rumusnya, Y sama dengan B1 di sini ditambah B2 X1 lalu ditambah B3 X2 lalu ditambah B4 X3. Nah, maka kita mendapatkan nilai hasilnya itu min 3846555,996, B2 nya 0,915469753, B3 nya itu 17,05714, B4 nya 132,1767. Selanjutnya itu ini merupakan cara manualnya. Cara manual dari menentukan regresi linear berganda 3 variabel. Kita juga bisa menggunakan cara otomatis yang disediakan pada Microsoft Excel ini, yaitu pada add-ins. Caranya itu ini X3. Caranya itu kita ke menu file, terus kita option, kita ke add-ins,
kita aktifin analysis toolpack. Setelah itu kita go, kita centang. Nanti itu ada pada bagian data, ada pada data analisis. Setelah itu kita pilih yang regresi. Kita masukin inputan Y-nya. Setelah itu kita masukin inputan X-nya. Setelah itu kita checklist yang ingin kita mau. Lalu kita tinggal new worksheet play. Jadi di worksheet terbaru maka akan muncul datanya. Tinggal kita oke kan saja. Setelah itu nilai dari Y-nya itu muncul di sini. Ini merupakan B, ini X1, ini X2, dan juga ini X3. Jadi ada 3 variabel. Tinggal kita copy, kita samain. Kita coba letak di sini. Nih. Ini merupakan Y-nya, ini merupakan B1, ini B2, B3, dan juga ini B4. B1-nya negatif 3,846555,996, B2-nya 0,915, B3-nya 17,057 sama, dan B4-nya itu 132,1767. Berarti data yang kita bikin ini adalah benar yang secara manual, karena jika kita menginputkan secara otomatis hasilnya akan seperti ini, dan jika sama berarti itu benar perhitungan manualnya. Terus di jurnal yang saya pakai itu juga mencantumkan nilai B1, B2, dan juga B3, B4 nya. Kita bisa mencocokkan apakah sama atau tidak. Di sini mereka sudah membuat perhitungannya tersendiri. Di sini maka muncullah nilai Y-nya. Nilai Y-nya ini untuk B1, B2, B3, dan juga B4. B1-nya min 384.655,996 sama, B2-nya 0,915, B2-nya 17,057 sama, dan B4-nya 132,177 sama. Berarti data yang kita buat ini adalah benar karena perhitungannya benar seperti itu. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.